Kalau baru awal nyeri tenggorokan, nggak harus ke dokter atau langsung konsumsi obat. Nyeri tenggorokan itu penyebabnya banyak. Bisa karena peradangan karena penyebab mekanis bisa. Misalnya kamu terlalu banyak ngomong, kamu kan guru. Jadi kalau banyak ngomong ya lama-lama terjadi peradangan pada daerah laring atau faring, daerah pita suara bisa. Terus bisa juga karena misalnya kamu minum es berlebihan. Coba aja kamu minum apa? Kalau misalnya nelen es krim, tiba-tiba rasanya nyeri kan? Itu karena refleks dari esofagus kerongkongan. Kan gerakan esofagus nganterin makanan ke bawah itu kan ada amplitudonya. Nah, pada saat ada barang yang dingin masuk sekali glek itu terjadi refleks, ada rasa nyeri. Terus kemudian peradangan karena misalnya kamu makan pedas berlebihan, kemudian makan terlalu panas, atau makan yang keras-keras itu kena ke langit-langit. Itu respon peradangan itu terkait sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh itu bisa merespon adanya kerusakan jaringan ringan, peradangan misalnya akibat apa terjadi benturan atau gesekan secara mekanis. Ya, kamu ngeriak terlalu keras pun bisa, kamu ngerokok terlalu banyak pun bisa, gitu. Lah, kamu nggak perlu khawatir dengan kondisi nyeri tenggorokan. Misalnya itu penyebab awal tadi kan berarti misalnya peradangan karena mekanis. Radang itu artinya merah, bengkak, nyeri. Tapi bisa juga karena infeksi misalnya. Tetapi peradangan karena infeksi yang menyebabkan nyeri tenggorokan lah. Umumnya 90% karena infeksi virus. Lah kalau infeksi virus itu sebagian besar self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri. Walaupun makan waktu misalnya 3 harian atau 5 hari misalnya. Lah kalau kamu misalnya nyeri tenggorokan dibarengi langsung dengan demam tinggi oke. Tapi kalau hanya demam-demam ringan ya kamu istirahat gitu loh. Karena istirahat ini terkait dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi rongga mulut kita, rongga hidung kita, bahkan rongga seluruh tubuh kita sampai ke pencernaan itu dilapisi oleh selaput mukosa namanya, selaput lendir. Nah itu dari selaput lendir aja itu udah mengandung sistem pertahanan, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita itu ada sistem kekebalan bawaan, turunan dari kita dilahirkan dulu sama sistem kekebalan adaptif. Jadi di lapisan mukosa mulut kita itu, ya entah di lidah, di langit-langit, itu tuh epitelnya sampai jaringan di bawahnya itu, sama kelenjar-kelenjar yang ada di sekitarnya itu, itu mengandung sel-sel pertahanan tubuh. Ya entah itu makrofag, neutrofil, limfosit, sel dendritik. Nah, itu fungsinya untuk apa? Mengalahkan bakteri atau virus yang masuk. Demikian juga lidah kita menghasilkan enzim itu untuk matiin bakteri. Bahkan secara mekanis pun hidung kita mengeluarkan lendir, tenggorokan kita mengeluarkan lendir itu untuk menggumpakan kuman ataupun zat-zat patogen lain untuk dibuang keluar. Terus kemudian pertahanan berikutnya itu ada namanya ring Waldeyer. Jadi yang bisa kita lihat kan cuma amandel kanan kiri. Nah, itu tonsil palatinus namanya yang di depan di gerbang tenggorokan itu. Terus kemudian di tengah itu ada tonsil tuba namanya sepasang. Itu bentuknya kayak ring. Terus kemudian di dalam hidung ada namanya adenoid. Kemudian di belakang lidah, ah, ah, itu juga ada tonsilnya lah. Itu ring Waldeyer itu kayak markas angkatan bersenjatanya tubuh kita karena ini gerbang itu paling banyak penjahat masuk tuh lewat gerbang itu tadi. Itu ketika meradang yang menimbulkan nyeri, tetapi berarti itu sedang terjadi pengerahan sel-sel pertahanan tubuh untuk melawan bakteri yang masuk gitu. Ya, jadi di gerbang tubuh kita itu sistem pertahanannya udah sangat kuat, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Yang kita lakukan terbaik itu sebaiknya mengakomodasi supaya sistem pertahanan
tubuh kita optimal mengenali musuh dan mengalahkan musuh. Nah, caranya apa? Tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, makan yang bergizi, ditambah dengan minum jahe atau tradisional yang meningkatkan mengurangi peradangan juga bisa. Jadi tidak harus selalu dengan obat, tidak harus selalu ke dokter, nggak usah panik gini gitu gini gitu. Udah istirahat. Kalau 2 3 hari nggak membaik ya barulah ke dokter.